Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang setting di Microsoft Office Word, di mana nanti kita akan belajar di 4 tahapan. Yang pertama page layout, yang kedua heading, yang ketiga reference, dan yang keempat daftar isi. Yuk kita mulai. Yang pertama kita buka di Microsoft Office Word, yang saya pakai di Microsoft Office Word 2013. Ini tampilannya ya, semua sudah pada tahu. Sebentar, kita kasih backsoundnya. Lah kok rock gini ya, coba ganti dulu. Loh Pak Bos, kok musiknya jadi campur sari? Yuk kita lanjutkan. Kita menuju ke tab page layout. Kita atur size nya, jenis kertasnya kita pilih yang A4. Selanjutnya marginnya kita pilih yang custom. Nah, ini tergantung dengan pengaturan di masing-masing kampus. Kalau saya menggunakan di topnya 3, yang bottom 3, yang left 4, dan yang right 3. Oke, selanjutnya kita atur di heading di tab home. Sebenarnya di Microsoft Office Word sudah ada yang tersedia, tinggal kita mengaturnya sendiri, gimana kebutuhan kita, gimana kita mengaturnya. Yang pertama kita atur di normal, di klik modify. Pengaturannya di sini. Untuk formatnya, untuk fontnya kita menggunakan Times New Roman, dan ukurannya kita menggunakan 12. Terus kita klik yang justice. Ini rata kiri dan kanan, dan spasinya kita atur di tengah. Selanjutnya di format, kita klik di paragraf. Nah, ini ada body text, pilihan body text, ini maksudnya paragraf biasa. Terus spasinya kita ada before dan after, kita atur afternya menjadi 0. Terus di tab line and back breaks kita atur adanya. Terus oke. Selanjutnya kita mengatur di heading 1. Heading pertama, heading awal, yang menjadi, kalau di laporan itu menjadi bab yang paling atas. Kita kasih nama bab, terus formatnya kita kasih Times New Roman, dan fontnya ukurannya 16, kita bold. Terus warnanya kita menjadi automatic hitam, dan kita atur di center di tengah. Selanjutnya kita mengatur di paragraf, di format paragraf, di indent and spacing. Kita bisa lihat di sini kita memakai level 1, artinya kita menggunakan awal dari bab. Di spasinya kita menjadi 0 before dan afternya 0. Di line and bridge kita centang yang page and break for before, artinya kertas itu akan menjadi spasi lagi, menjadi kertas yang baru kalau kita centang. Terus oke. Sekarang kita sudah dapat heading bab. Selanjutnya kita mengatur di heading 2, di subbab kita modify. Untuk namanya kita kasih nama subbab. Untuk formatnya Times New Roman seperti biasa. Untuk ukurannya kita kasih 14 dan kita bold. Terus ukurannya automatic warna hitam, dan kita klik yang left, yang rata kiri. Selanjutnya kita mengatur paragrafnya di format paragraf. Nah, kita bisa lihat kita berada di level 2.
maksudnya di bawahnya level 1 di bab tadi. Kalau di daftar isi itu di bawahnya. Terus di line and page breaks apa adanya, nggak usah dicentang yang bridge before tadi. Oke, kita sudah dapat di heading bab dan subbab. Selanjutnya kita akan mengatur subbab karena kebetulan ini belum ada, kita membuat baru. Create a style, kasih nama subbab, terus modify. Namanya sudah ada. Terus untuk formatnya seperti biasa, Times New Roman, font ukurannya 12, terus rata kiri. Terus kita atur paragrafnya di format paragraf. Kita kasih di outline levelnya, kita kasih level 3 di bawah level 1 dan 2 tadi. Kita atur apa adanya di sini, dan tab line and page break kita kasih centang yang keep wait next dan keep line together. Terus oke. Kita udah dapat subbab. Selanjutnya kita akan membuat heading tabel. Kita modify. Sudah seperti biasa, Times New Roman dan 12 rata kiri. Kita atur paragrafnya di indent. Ini sebagai outline-nya menjadi level 4 supaya mempermudah nanti. Terus oke. Selanjutnya kita akan membuat heading gambar. Klik modify. Seperti biasa, Times New Roman dan font 12. Terus kita atur center. Kalau pengaturan gambar itu di center. Terus paragraf ini sama dengan tabel level 4, dan tab line and page break kita samakan dan oke. Selanjutnya kita akan membuat contoh menggunakan heading. Klik heading bab. Kalau halaman pertama kita gunakan cover, terus enter. Selanjutnya di halaman kedua kita menggunakan halaman pengesahan, karena garis bawah kita menggunakan under halaman pengesahan. Terus enter. Diklik heading bab lagi, prakata, enter, heading bab, daftar isi, enter, heading bab lagi, daftar tabel, enter lagi, di heading bab, daftar gambar, enter lagi, kita klik di heading bab lagi, daftar lampiran, enter, klik heading bab lagi, terus bab 1 pendahuluan. Nah, kalau kita enter itu hilang, beda lagi dengan headingnya beda. Maka dari itu kita menggunakan shift enter agar supaya bab 1 pendahuluan itu menjadi satu heading bab. Sama halnya dengan bab 2, shift enter, gambaran umum wilayah, terus di enter, dia ke tab normal. Terus di bab 3 shift enter dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita mengatur di bagian heading, kita di tab view kita centang navigation pane. Nah, di kiri kita bisa lihat ada cover, halaman pengesahan. Kalau kita klik, kita menuju ke headingnya. Terus kita akan membuat contoh di subbab.
di bab 1 contohnya kita kasih tab subbab. Nah, ini kan kelihatan. Di sini kita atur pengaturan nomornya. Kalau bab 1 kan biasanya di subbabnya 1.1. Kita kasih nama latar belakang. Kita atur manual di sini. Terus enter. Selanjutnya di subbab, di pengaturan define new number, kita menggunakan ini. Maksud dan tujuan, agar enak kita menggunakan format painter biar cepat. Kita menggunakan format painter lagi di subbab 1.3 landasan hukum. Selanjutnya kita di bab 2, kita kasih contoh di heading subbab. Kita atur penomoran di bab 2 2.1. Oke. Kita kasih nama umum, enter. Kita atur manual. Terus kita menggunakan format painter untuk mempermudah dan untuk mempercepat. Jumlah pengguna, kita klik di awal kalimat, klik terus format painter, terus klik di bawahnya. Otomatis dia akan mengikuti yang di atasnya. Selanjutnya kita kasih contoh subbab. Kita menggunakan bab 1 di 1.2 maksud dan tujuan. Kita klik di sini. Kita klik heading subbab. Kita bisa lihat level 1, level 2, level 3. Nah, maksudnya tadi di sini di pengaturan headingnya. Terus kita atur numberingnya. Kita kasih nomor 1.2.1. Maksudnya 1 ini di bab 1, 2 ini maksudnya di subbab 2. Terus oke. Kita kasih judul maksud, laporan. Terus kita atur manual di sini. Terus enter. Nah, dia otomatis. Terus tujuan, laporan. Terus enter. Kita hapus menjadi normal. Nah, kenapa ini kosong? Nah, ternyata di sini headingnya itu di subbab, ternyata bisa dilihat. Kita klik normal. Nah, dia akan hilang. Kita kasih naskah atau narasi atau redaksi di sini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Apa iya cuma lihat air dikit aja bisa ganggu puasa kamu? Meskipun adegan minum Sprite udah dihilangin, gak gampang bikin iklan minuman di bulan puasa. Loh, kok ada iklannya, Pak? Kata si Pak Ketua. Iya nih, Pak. Kata kucingnya. Iya nih bos, kok ada iklannya? Kata si Google. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengatur reference. Maksudnya itu untuk kita membuat otomatisasi tabel dan gambar. Kita kasih contoh di sini. Kita antar dulu untuk menghasilkan contoh. Kita ambil gambar dan tabel materi kita yang dulu. Kita copy di sini. Oke. Terus kita kasih reference di insert caption.
new label, karena ini bab 1 berarti tabel 1 titik. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We Terus must tabel never 2 stop titik the untuk bab way. 2 kita menggunakan tabel 1 titik dulu. Oke. Terus oke lagi. Terus kasih nama. Ini namanya frekuensi pemeliharaan. We must merely make a start. Savannah. Klik di depan, kita kasih heading tabel. Otomatis dia mengikuti format yang kita berikan. Ini di level 4, frekuensi pemeliharaan tabel. Terus selanjutnya kita kasih contoh untuk yang gambar. Kita kopikan gambar yang mata kuliah dulu, kita copy, Number 4. untuk tabel itu rata kiri, sedangkan kalau gambar rata tengah. Kita kasih nama di reference, insert caption, new label, gambar 1 titik, maksudnya di bab 1. Kalau gambar 2 titik maksudnya nanti di bab 2. Kita kasih gambar 3 dan seterusnya. Terus oke. Kita kasih judul gambarnya, penilaian fisik, klik di awal kalimat, terus diklik heading gambar. Ini sesuai dengan format kita yang tadi, ini di level 4. Selanjutnya kita akan membuat contoh tabel dan gambar di bab 2. Kita kopikan dulu yang dari bab 1. Number 3. Kita terserah dulu ya untuk gambar dan tabelnya. Kita pastekan di bab 2. Kalau tabel 1.1 itu kita menggunakan reference tabel 1 titik. Kita kopikan dulu untuk namanya untuk mempermudah. Di reference, insert caption, new label, tabel 2 titik, kita lihat di bab 2. Oke. Otomatis nah ini ada pilihannya sebenarnya di sini. Terus oke. Kita atur headingnya di heading tabel. Kita kasih nama frekuensi pemeliharaan A untuk mempermudah nanti dalam pembuatan daftar isi. Terus selanjutnya kita kasih contoh lagi frekuensi pemeliharaan yang kedua, frekuensi pemeliharaan yang selanjutnya di reference, insert caption. Nah ini sudah ada, kita menggunakan tabel 2, tidak usah membuat new label lagi. Nah ini kebetulan saya sudah membuat tabel 1, tabel 2 sampai tabel 7, dan gambar pun juga sebenarnya demikian rupa. Terus oke, kita pilih tabel 2, terus oke. Nah otomatis dia akan terhitung tabel 2.2. Kita atur headingnya menggunakan heading tabel. Kita kasih nama B untuk mempermudah. Number 2.
Dan kita kasih contoh lagi untuk gambar, untuk lebih jelasnya kita kopikan dulu. Di center, kalau gambar center. Kita copy namanya biar cepat. Terus kita atur reference, insert caption, new label, gambar 2 titik, terus oke. Kita atur headingnya, kita menggunakan heading gambar, kita kasih penilaian fisik A untuk membuat mudah nanti. Nah, sebaiknya itu gambar dan nama itu bersatu dalam satu halaman. Kita enter seperti biasa. Nah, kalau kita klik di sini, kita kantor formal, tadi ke bawah heading gambar. Kita kopikan lagi, coba lagi. Untuk contoh gambarnya ini di center, terus reference kita sudah menggunakan label gambar 2 titik, maka kita tinggal menggunakan gambar 2 titik, terus oke. Number 1. Kita kasih nama penilaian fisik B. Headingnya kita atur biar cepat, kita menggunakan format painter. Kita atur heading gambar. Oke, selanjutnya kita akan mengatur daftar isi. Kita klik tab daftar isi. Kita akan memasukkan dari beberapa heading yang kita buat tadi. Di tab daftar isi, terus di tab reference, klik table of content. Ada beberapa pilihan, kita pilih yang paling atas. Ini otomatis dari heading yang kita buat tadi. Di sini sama, dari navigasi ke daftar isi. Ini tulisan kontennya kita hapus. Ini halamannya masih manual dari Office Word. Terus kita isi dengan daftar isi tabel di insert table of feature. Kita pilih yang tabel. Kalau kita sudah membuat tabel 1 dan tabel 2, kita pilih tabel 1 dulu, terus kita masukkan lagi yang tabel 2. Kalau tabel ini, daftar isi tabel ini berdasarkan heading yang kita buat, berdasarkan caption yang kita buat, maksud saya. Kita format painter supaya sama dengan yang lain. Terus sama halnya dengan daftar gambar, di reference, insert table of figure, dapat sama gambar 1. Oke. Selanjutnya gambar 2, terus oke. Kita klik di sini, kita hapus supaya sama formatnya. Kita format painter, klik di sini. Oke, kita udah dapat daftar gambar, daftar tabel, dan daftar isinya. Selanjutnya kita akan mengatur halaman. Biasanya kan kalau di bab 1
ke atas itu menggunakan angka Romawi, dan bab 1 ke bawah itu menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau kita lihat di daftar isi kan masih dari angka Arab, dari cover sampai bab 1 pendahuluan dan bab 2 pembelayah menggunakan angka Arab. Kita atur di sini. Di bab 1 pendahuluan seharusnya angka Arab. Kita insert dulu page layoutnya. Di page number bottom pilih yang center tengah. Bab 1 di halaman 8. Dan bab daftar lampiran seharusnya itu di angka Romawi. Nah, kita atur di insert page layout, maksudnya di break next page. Otomatis kertas yang kita break tadi sudah terpisah. Kita delete supaya bab satunya naik. Ini masih Romawi angka 7 di daftar lampiran. Kita atur di sini angka 7 kita ganti dengan angka Romawi. Page number di format page number. Number formatnya kita ganti angka Romawi dan oke. Cover halaman pengesahan Prakatau sudah menggunakan angka Romawi. Nah, daftar lampiran sudah menjadi angka 7 dan Romawi. Nah, di bab 1 itu kok menjadi halaman 8, seharusnya halaman awal, halaman 1. Kita atur di sini di page number, format page number, start at, kita atur menjadi 1. Otomatis di bab 1 akan berubah menjadi angka 1, angka Arab 1. Selanjutnya kita akan mengupdate daftar isi. Kalau kita lihat di daftar isi, halamannya masih menggunakan angka Arab semua. Maka dari itu kita update, diklik kanan update. Ada 2 pilihan, update page number only, maksudnya halamannya ini kita update semua, terus update entry table. Ini kalau ada perubahan di bab 1 kah, atau di subbab kah, atau di subbab kah, kita pilih dan oke. Nah, ini otomatis sudah berubah semua sesuai dengan kita yang gunakan tadi. Selanjutnya kita kasih contoh penambahan di bab. Kalau yang terakhir kan kita ada daftar pustaka, kita di tab bab daftar pustaka, terus kita update di daftar isinya. Kalau kita lihat kan belum ada ini, klik kanan update fill, pilih yang bawah update entry table, terus oke. Otomatis daftar pustakanya akan muncul di sini. Demikian penjelasan singkat saya tentang pengaturan di Microsoft Office Word. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya,